Hana apa kabarnya? Sehat Kak, Kak Pipit apa kabarnya? Kabar kakak juga sehat selalu. Kak Amel? Wah. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes. Nah, adik-adik sudah siap belum memuji Tuhan? Sebelum kita memuji Tuhan, kita ajak adik-adik yang di rumah yuk Kak untuk berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kak Pipit mulai berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini yang Kau berikan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengar firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Hana hari ini bahagia enggak? Wah, sangat bahagia dong Kak. Kak Pipit bahagia enggak hari ini? Bahagia Kak, karena sudah siap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Kak. Wah, pasti adik-adik di rumah juga bahagia banget ya Kak ya. Ya, dan udah gak sabar pastinya mau bernyanyi ya Kak. Yuk, untuk itu kita ajak adik-adiknya bangkit berdiri dulu yuk Kak. Laskar Kristus, siap gerak. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Bagaimana dia? Hebat, men. Yuk adik-adik kita bernyanyi lagu Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabat kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Jika Tuhan masih berkenan memberikan kami kesempatan, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan semua kami Tuhan yang melayani ibadah sekolah minggu Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati anak-anak kami sekolah minggu yang berada di rumah. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah Kak Hana, tema kita minggu ini apa ya Kak? Tema kita minggu ini adalah bahagianya anak Tuhan Kak. Bahagianya anak Tuhan ya. Iya Kak. Nah bahagianya anak Tuhan itu yang bagaimana sih Kak? Bahagianya anak Tuhan itu adalah kita selalu sukacita di dalam Tuhan Kak. Wah, berarti kita harus bersukacita selalu ya Kak? Betul sekali Kak. Sama seperti lagu kita yang mau kita nyanyikan saat ini, Sukacitaku. Adik-adik bangkit berdiri ya. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan
bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya siapkan Alkitab. Dan jangan lupa siapkan hati dan pikirannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Firman Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk, sama-sama yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Adik-adik sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Duduk yang bagus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat karya besar yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Anak-anak sekolah minggu. Hingga saat ini Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, jika sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, buka hati kami Tuhan, berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, agar firman yang kami dengarkan Tuhan, boleh menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi penuntun, menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami, khususnya anak-anak sekolah minggu. Tuhan, terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik, memberikan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar anak-anak kami sekalian? Luar biasa. Pasti kalau Amang bertanya saat ini, apakah anak-anak kami sekalian saat ini berbahagia? Berbahagia, puji Tuhan. Anak-anak kami boleh berbahagia pagi ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan, masih memberikan kesehatan, masih memberikan waktu untuk boleh beribadah kepada Tuhan.
Itu karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, seperti perikop khotbah buat kita pada hari ini, bahagia anak Tuhan. Kita membaca dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Ayat yang sangat luar biasa buat anak-anak kami sekolah minggu. Kita tahu bahwa jika seorang ibu ditanya, apakah mereka melihat anak-anak mereka? Pasti ibu itu akan mengatakan, "Saya akan berbahagia bila anak-anak kami sekolah minggu, anak-anak yang dilahirkannya, anak-anak yang dibesarkannya boleh bertumbuh sehat, ceria, pintar, dan sayang kepada orang tua." Jadi perjuangan seorang ibu mulai dari melahirkan anak-anak sekolah minggu, membesarkan anak-anak sekolah minggu, mulai dari kecil sampai saat ini. Boleh kita bayangkan, boleh anak-anak kami bayangkan bagaimana perjuangan seorang ibu mendidik, membesarkan anak-anak kami sekalian. Bila ditanya, bagi anak kami yang masih kecil sampai yang sudah PAUD, apa yang telah diberikan oleh seorang ibu terhadap anak-anak kami? Pasti anak-anak kami pasti mengatakan, "Oh, ibu telah mengasih makan, mencuci baju." Apalagi anak-anak kami sekalian yang telah diberikan oleh ibu kita kepada anak-anak kami sekalian. Memandikan mungkin pagi, sore, bahkan kalau anak-anak kami yang kotoran dibersihkan, semua dilakukan oleh seorang ibu. Mulai dari pagi sampai malam, semua dilakukan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya. Seorang ibu pasti memberikan yang terbaik. Kalau anak-anak kami masih kecil sampai anak-anak masih TK atau bayi, TK atau PAUD, pasti seorang ibu memperhatikan sepenuhnya apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Bagaimana biar anaknya tidak sakit, bagaimana biar anaknya tidak jatuh. Mulai dari kecil sampai beranjak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ibu selalu memperhatikan kebutuhan daripada anaknya. Bagaimana biar anaknya ini tidak sakit, bagaimana biar anaknya ini tidak seperti ada kekurangan. Bahkan sampai anak-anak kami masuk sekolah, apa yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak-anak kami sekalian? Bangun pagi, memasak makanan, menyiapkan makanan anak kami sekalian biar bisa ke sekolah dengan membawa bekal. Pagi sarapan disiapkan, membangunkan. Bahkan apalagi anak-anak kami sekalian yang diberikan oleh seorang ibu kepada kita. Kalau yang sudah sekolah SD pasti sudah banyak yang dilakukan oleh seorang ibu. Mengantarkan dia sekolah minggu, mengajari anak-anak kami berdoa, mengajari cara bertutur kata yang baik terhadap orang yang lebih tua, bagaimana cara menyapu rumah. Semua dilakukan oleh seorang ibu. Bagaimana membersihkan halaman rumah, bagaimana membersihkan tempat tidur. Itu dilakukan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Biar kelak nanti anak-anak kami sekalian bisa mandiri, bisa meniru apa yang dilakukan oleh seorang ibu tadi. Bahkan ibu itu seluruh hidupnya
seluruh hidupnya dikasih perhatiannya kepada anak-anak kami. Bahkan sampai anaknya sudah beranjak dewasa, seorang ibu selalu memperhatikan seluruh kebutuhan hidupnya, apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi anak-anak kami sekolah minggu, kalau kita mencatat di buku, mungkin tidak tertulis ya, tidak tertulis, tidak bisa kita tulis dengan kata-kata apa saja yang telah dilakukan oleh seorang ibu terhadap kita, terhadap anak-anaknya. Karena terlalu banyak apa yang baik, apa yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak-anak sekolah minggu. Bahkan bila seorang ibu cerewet terhadap anak-anaknya, atau Amang tanya kepada anak-anak kami sekolah minggu, kapan seorang ibu atau seorang mama cerewet terhadap anak-anaknya? Bila anaknya tidak makan, apalagi anaknya tidak mau mandi, tidak mau disuruh mandi, tidak mau mandi. Anaknya selalu bertengkar sama adiknya. Anaknya tidak mau belajar. Anaknya tidak mau diajarin, atau sibuk main game, sibuk main FF dengan temannya. Sehingga dia lupa, anak kami lupa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diinginkan orang tua yang tadi. Orang tua bahagia bila anak-anaknya akur, anak-anaknya bisa dididik, anak-anaknya bisa belajar, anak-anaknya pintar, cerdas, mau diajari, mau sekolah minggu. Itu yang diinginkan oleh seorang ibu. Jadi ibu itu memperhatikan betul pertumbuhan kita mulai dari kecil sampai kita menjadi anak sekolah minggu. Pasti diperhatikan apa yang perlu. Mendoakan anak-anaknya, bagaimana biar anaknya menjadi anak yang berbakti, anak yang berguna bagi orang tua. Bahkan seorang anak yang menginspirasi seorang ibu, bahkan ada nyanyiannya disebut dengan Didoa Ibuku. Kalau kita boleh bernyanyikan sepenggal yang bagian pertamanya, itu dikatakan, di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ibu, seorang ibu pasti mendoakan, pasti menginginkan kebahagiaan, kegembiraan bagi anak-anaknya. Demikianlah seorang perempuan yang menyeru kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Rasa bangga, kagum melihat Yesus, baik pribadinya, baik karakternya, juga praktek hidupnya yang diperankan oleh seorang ibu Yesus kepada Yesus, yang mengarahkan Yesus mulai dari kecil sampai dia anak-anak. Semua orang kagum melihat karakter daripada Yesus. Sehingga bukan hanya seorang ibu saja yang bangga dengan anak-anak kami sekalian. Guru-guru sekolah minggu juga pasti bangga. Para halado, pendeta, bahkan seluruh jemaat berbahagia melihat pertumbuhan anak-anak sekolah minggu. Dan bahkan tadi di ayat 28 dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Yesus bangga melihat bila anak-anak sekolah minggu sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kami boleh pintar, anak-anak kami boleh cerdas di sekolahnya, tapi kalau tidak bersama dengan Tuhan Yesus tidak artinya. Oleh karena itu di Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak kami sekalian akan berbahagia bersama dengan Tuhan bila membaca Alkitab,
menghafal isi Alkitab, mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan khotbah, cerita firman Tuhan, menceritakan kepada teman-teman orang lain apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi adalah kekuatan kita. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu sebagai pedang roh dan juga sebagai pelita dalam perjalanan hidup kita. Nyanyian firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadikanlah firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup anak-anak kami sekalian, biar kelak anak-anak kami menjadi besar, menjadi dewasa, bisa memilah dan memilih apa yang terbaik di dalam hidup anak-anak kami sekolah minggu. Oleh karena itu anak kami sekolah minggu harus rajin beribadah. Sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, mau belajar, mau dididik, rajin berdoa, dan mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk memampukan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan anak kami sekalian. Jadi jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman hidup anak-anak kami sekalian, supaya hidup anak-anak kami terarah dan sesuai dengan firman Tuhan tadi. Jadikanlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami berbahagia, kami boleh sehat karena ada orang tua kami, ibu kami yang selalu mengajarkan kami, orang tua kami, bapak ibu kami yang selalu mendidik kami, mengarahkan kami, supaya kami mau melakukan firman Tuhan. Dan bahkan melalui guru-guru sekolah minggu, penatua, pendeta, telah mengajarkan kami tentang firman Tuhan. Tuhan berkatilah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah anak-anak kami sekolah minggu boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Seperti firman-Mu mengatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biar itu yang menyinari hati jalan daripada anak-anak kami sekolah minggu. Supaya kelak kami Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu menjadi berkat di keluarga, di sekolah, bahkan dimanapun mereka berada Tuhan. Boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk kepujian dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati semua tim yang bekerja di sekolah minggu. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan berkat-Mu di setiap pekerjaan mereka, di setiap keluarga mereka. Dan bahkan Tuhan, buat orang tua daripada anak-anak sekolah minggu, berikan kekuatan, berikan hikmat untuk mendidik, untuk membesarkan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang berbakti, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, kakak punya gambar loh. Mau lihat? Ini dia gambar pertama. Gambar pertama gambar apa adik-adik? Betul sekali, gambar pertama ini gambar anak-anak sekolah minggu yang beribadah ke gereja. Kalau yang gambar kedua, sedih sekali ya gambar yang kedua. Justru anak sekolah minggu ini tidak ke gereja, tapi justru bermain game. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah mau mengikuti gambar satu atau gambar dua? Betul sekali, kita harus mengikuti gambar yang pertama, gambar rajin beribadah pada Tuhan. Kita harus rajin sekolah minggu ya adik-adik, walaupun sekarang kita tidak ke gereja, tapi adik-adik harus tetap semangat buat beribadah walaupun online. Nah adik-adik, kakak punya gambar selanjutnya. Ini dia, gambar anak yang sedang bermain tapi tidak membereskan kembali mainannya, sehingga rumahnya berantakan seperti ini. Nah gambar yang kedua ini, anak yang sedang membantu ibunya membersihkan rumah. Adik-adik pernah tidak membantu ibu di rumah atau ayah? Pasti pernah dong. Kita harus sering membantu ibu dan ayah di rumah ya adik-adik, seperti membersihkan rumah dan membereskan kembali mainan kita.
Adik-adik, tadi kakak sudah memberikan beberapa gambar. Ada gambar yang perbuatan baik dan ada gambar perbuatan yang tidak baik. Jadi kita harus melakukan perbuatan yang mana ya adik-adik? Pastinya kita akan melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan baik seperti gambar tadi, beribadah ke gereja. Karena dengan beribadah kita dapat memuji nama Tuhan, berdoa pada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh tadi adik-adik, membantu ayah dan ibu. Selain itu juga kita boleh melakukannya di mana saja, boleh melakukannya di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jadi adik-adik sekolah minggu harus melakukan perbuatan baik ya dimanapun dan kapanpun. Adik-adik sekolah minggu juga akan merasakan bahagia karena dengan melakukan perbuatan baik, teman kita, orang tua kita, bahkan Tuhan Yesus akan bahagia. Jadi adik-adik yang di rumah harus bahagia ya menjadi anak Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Jangan lupa persembahannya kasih ke Sintua wilayah masing-masing atau kasih ke mama papa langsung ke gereja ya adik-adik. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Persembahan Kami. Persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Saat ini kita akan masuk dalam aktivitas. Untuk bahan yang kita pergunakan, yang pertama kertas origami, kemudian gunting, lem, stik es krim, spidol, dan pita jika dibutuhkan. Langsung saja ya adik-adik, yang pertama kita lakukan adalah kita membentuk lingkaran, lalu lingkaran itu kita potong. Nah, kita ambil kertas origami lalu kita potong secara memanjang seperti ini ya adik-adik. Kemudian kertas origami yang sudah kita potong panjang tadi kita ambil lalu kita bagi dua, lalu kita bentuk secara melengkung seperti ini. Nah, setelah kita bentuk banyak, kita tempelkan nanti ke lingkaran yang sudah kita potong tadi ya adik-adik. Tempelkan semuanya secara merata dan jangan lupa di paling bawah itu sisakan sedikit. Kemudian kita gambar mata, lalu kita gambar mulut dan juga hidungnya. Dan di paling bawah yang sudah kita sisakan tadi kita tempel stik es krim dan hasilnya seperti itu. Shalom anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih sudah mengikuti acara ibadah sekolah minggu pada saat hari ini. Jangan lupa minggu depan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan